Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi min ajma'i wa ikhwanihi wa mursalin ila jannati al-muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wa mu'minin wa rasulillah wa alihi خصوصا شهر القادر بلاد الشهر جميع بينهم وبهدنا وبدلنا وبدلنا وعنا وبدلنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة والمشاهدين والمؤمنين الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه ومدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وصحبه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai Allah subhanahu wa ta'ala dari Abu Hurairah. Anna rajulan sungguhnya seorang laki-laki qala kata sabda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berpesanlah kamu, berwasiatlah kamu nih kepadaku. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu matur pada Rasulullah SAW supaya diberi pesan untuk bekal di dalam menjalani hidupnya. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ini diperintahkan untuk selalu menyucikan diri di nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh khaba, akan kecewa, pasti kecewa, man dassaha, orang yang mengotorinya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjernihkan, menyucikan jiwa kita? Jadi kadang-kadang kita dihinggapi perasaan malas untuk sholat berjamaah di masjid,
Setelah kita giat, ternyata sampai di masjid kita merasa bahwa kalau bukan saya, mun bening kok tak bisa salat berjamaah. Terus lain dari orang lebih. Artinya kita ini merasa bahwa diri kita ini melebihi daripada orang-orang lain. Nah, perasaan seperti itu adalah perasaan ujub. Nah, ujub ini tidak boleh. Bagaimana caranya supaya kita ini bersih dari kotoran-kotoran jiwa ini? Nah, caranya dengan ini. Caranya adalah dengan sering mengikuti pengajian, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya sebatas membaca saja, akan tetapi memahami kepada maknanya. Jadi berpuati itu baca Al-Quran, angan-angan sak maknani. Nah, itu bisa menyucikan jiwa kita. Bagaimana caranya kita itu menunjukkan? Ya dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti pesan-pesan yang ada di dalam hadis. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita mengacu kepada isi Al-Quran dan isi daripada sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan apa-apa hikmah-hikmah yang telah dipesankan oleh para ulama. Di sini seorang laki-laki minta supaya diberi pesan oleh Rasulullah. Ausini, berpesanlah kamu ini kepadaku. Qala, bersabda sahabat Nabi, la tamutan, jangan marah kamu, janganlah marah siapa. Faraddada, maka mengulangi siapa rajul kepada perkataannya mirara, berkali-kali. Jadi berkali-kali bertanya kepada Rasulullah. Qala, menjawab bersabda sahabat Rasul, la tamutan, janganlah marah siapa. Di berkali-kali Rasulullah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat ini, jawaban Rasulullah adalah jangan marah. Kenapa kalau marah? Jadi marah itu adalah ekspresi seseorang ketika dia itu merasa kecewa, merasa direndahkan, merasa dihina, merasa dia itu merasa diancam. Itu marah. Pernah saya membaca di sebuah artikel, di sana disebutkan ada, mohon maaf, ada seorang anggota BRIMOB. Di artikel itu digambarkan saja. Dia itu marah kepada seekor anak kucing, lalu dilempar ke parit, dibuang ke sok-sok, dibuang ke sungai, sampai anak kucing itu meninggal. Nah, ada seorang pencinta hewan, dia itu bertanya, setelah ditanyakan kenapa, ada apa? Kok sampian ini tega-teganya melempar anak kucing ini sehingga dia itu mati di parit itu? Ternyata setelah ditanya, ketika dia itu akan makan, ada ngalai bencong. Ternyata setelah mau dimakan, itu ikannya dimakan kucing. Itu marah. Kenapa? Kecewa. Jadi merasa dia itu direndahkan hanya oleh seekor kucing. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kendalikan. Jadi di dalam Al-Quran juga dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi menahan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kepada kemarahan. Jadi marah itu memang bagian dari manusia. Menyaman merusak, pakun andi sifat marah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu marah. Kita dilahirkan ke dunia. Begitu kita dilahirkan ke dunia, masih bayi,
kita marah, nangis. Nah karena kita marah, lalu oleh ibu kita dikasih makanan, dikasih ASI, dikasih suplemen dan sebagainya. Itu berangkat dari mana? Nah lama-lama maka marah ini harus kita tata di dalam hati kita supaya amarah ini kita redam agar tidak menyakiti kepada makhluk lain, kepada manusia. Oleh karena itu orang yang menahan marah ini adalah termasuk orang yang sabar. Jadi jangan marah. Marah itu bisa saja seorang kecewa kepada manusia, bisa saja dia itu kecewa kepada Allah. Jangan coba muring-muring, manglo mengira. Jadi karena ada konflik di dalam jiwanya, ada konflik. Jadi di dalam jiwa kita sering ada konflik. Itu yang lalu dinamakan dengan dilema. Konflik ada antara suatu yang positif dengan suatu yang negatif. Itu ada konflik di dalam batin kita. Untuk itu, saudara, kita harus memohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa meredam amarah kita sehingga kita tidak usah korek-korek kepada Allah dan kita tidak dengan teman kita. Yang benar bagaimana? Kita semua akan menuju kepada radiyatan mardiyah. Jadi orang kalau sudah sampai kepada tingkatan nafsu yang stabil, nafsu yang mutmainnah. Nah, yang stabil ini bisa meredam amarah sehingga oleh Allah lalu dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan kita ini rela pada apapun yang terjadi. Mardiyah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah. Kita berdoa untuk mendapatkan ridho dari Allah, tetapi kita tidak pernah ridho kepada apa yang telah Allah pastikan kepada kita. Jadi masalah yang dinamakan masalah itu adalah problem itu adalah pertentangan, ada gap antara cita-cita atau keinginan dengan kenyataan. Di janjian Wolfsboro misalnya ternyata sampai jam 11 tidak datang. Undangan jam 10 ternyata sampai jam 11 penghulu tidak datang. Ini kekiki. Dan yang benar bagaimana? Apa yang telah yang oleh Allah sudah ditakdirkan oleh Allah, ya kita rela saja. Kita semua hanya bisa berupaya untuk menepati Allah. Ya, yang tidak marah itu hanya di lagunya orang menunggu. Di menunggu itu satu yang sangat berat. Jadi kalau orang lalu menyanyi menunggu, itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diberitakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu bala'u bil mu'mini, ma yazalu tidak henti-hentinya al bala'u
Bil mu'mini kepada orang seorang laki-laki yang beriman, wal mu'minati dan orang perempuan yang beriman. Diuji apanya? Fi nafsihi, di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Jadi kita sudah menyatakan syahadah, memproklamirkan diri bahwa kita ini adalah seorang yang beriman dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika kita masuk Islam. Selanjutnya setelah kita masuk Islam, paling sedikit, paling sekali kita di dalam sehari semalam ini diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita sholat. Jadi tasyahud 5 kali sehari kita mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat yang tidak ada tasyahudnya, syahadat syahadat tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, seorang mukmin itu diwajibkan minimal di dalam sehari semalam mengucapkan 2 kalimat syahadat 5 kali sehari. Itu belum yang sunnah. Jadi kalau ditambah sunnah, sunnah qabliyah, duha, tahajud dan semacamnya, kita berkali-kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak. Oleh Allah diuji terus, diuji dirinya, diuji. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit, kita diuji kita kekurangan pencaharian, tidak punya mata pencaharian, tidak punya rezeki dan sebagainya. Itu hanya ujian. Tetapi dalam ujian satu kali ini kegampangannya itu banyak. Di dalam Al-Quran dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri, bersama dengan kemelaran, kesulitan, usra. Kalau menurut santri, al-usri itu adalah ma'rifat. Ma'rifat ini kesintung. Sa'uduna idal kesintung, kesulitan. Di dalam satu kesukaan, satu ujian usra, yusra, ada banyak kegampangan, kemudahan. Jadi situ wujudnya itu kemudahan yang diberikan oleh Allah banyak, tidak terhitung. Cuman kita, kalau kita itu sudah diberi kemudahan, diberi anugerah oleh Allah, kita sering lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Makanya lalu diuji lagi terus, diuji terus, supaya bagaimana? Supaya kita ingat bahwa kita butuh kepada Allah. Orang yang jiwanya sudah tenang, jadi pada para orang-orang yang makrifat kepada Allah, itu selalu butuh terus kepada Allah, tidak pernah tidak butuh, merasa sangat butuh terus kapanpun, ketika duduk, ketika berjalan, ketika sholat, ketika tidak sholat, ketika sedang mau tidur, butuh terus kepada Allah. Tapi kalau kita bukan langsung butuh, kita akan butuh kepada Allah ketika kita itu sedang dalam kesusahan. Tempat kami besar dengan Allah, tempat kematian dengan Allah, tempat sakit dengan Allah, tempat anak tak usulnya dengan Allah. Ketika lulus, patukir sudah ditentukan, lulus anaknya, lupa sudah. Nah ini
Kita harus menyadari. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah ma'rifah, usul istilahnya di dalam tasawuf itu beliau-beliau itu sudah butuh pada yang lain dan butuh. Fi nafsihi, dalam jiwanya mukmin, wa waladihi, dan anaknya. Anak ini adalah titipan. Kita hanya dititipkan amanah oleh Allah supaya kita ini melaksanakan amanah itu. Jadi anak itu bukan milik kita. Pernah suatu ketika guru saya dulu itu, ayahnya Khalil perempuan itu matur kepada kakaknya, kepada kisahnya tahun hari ini tentang putranya. Ibunya punya putra, mengeluh, bagaimana anak saya yang ini. Jawab kisahnya, tinggal betul tak mau apa udah seperti tadi tak mau apa bahasa ini siapa. Jadi kita yang menciptakan bukan kita, yang memelihara bukan kita. Kita hanya melaksanakan amanah. Apa yang menjadi kewajiban kita, ya kita laksanakan saja. Seperti mulai mengaji, diajari siapa, bagaimana caranya menyembah kepada Tuhan. Sudah, kalau kita sudah melaksanakan tugas, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Wa malihi, dan hartanya. Kita butuh usaha, berangkat pagi, pulang sore. Nah ini, apakah yang mana yang diberi keberkahan oleh Allah? Kita tidak tahu. Kita hanya melaksanakan saja. Sementara hasilnya kita serahkan saja kepada Allah. Artinya kita ridho apa yang sudah menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang Allah, sehingga bertemu siapa mukmin Allah kepada Allah. Jadi seorang mukmin selalu diberi ujian oleh Allah. Diuji jiwanya, diuji anaknya, diuji hartanya, sampai dia itu mati bertemu kepada Allah. Wa ma alaihi khati'atun, dan tidak ada alaihi kepada Allah itu khati'atun, apa salah. Jadi dengan diuji bertubi-tubinya ujian, ini semuanya akan menghapus kepada dosa kita. Seorang yang diuji oleh Allah itu Allah menginginkan dua. Kalau tidak oleh Allah ingin dihapus dosanya, atau Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ketika sama dengan anak panah, sama dengan anak panah, busur anak panah ini akan berbudi semakin ke belakang, maka panah itu akan semakin melaju dengan besar. Di mana orang yang di semua ini, ini kata jauh anak panah. Tetapi kalau ditarik ke belakang, ini bisa ratusan meter akan sampai anak panah. Dan sama dengan kita. Ketika kita diuji oleh Allah, diuji seakan-akan kita akan selalu butuh kepada Allah. Nah disitulah pertama kita diinginkan dosa kita dihapus oleh Allah, atau Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ada dua kemungkinan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadis, wa qala, dan berkata rawahu Tirmidzi, rawahu diriwayatkan kepada hadis ini Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata siapa Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Ibnu Abbas
بسم